Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar nih adik-adik semua hari Minggu ini? Ada yang sakit? Atau ada yang lagi sedih? Atau ada yang lagi senang? Inang Pendeta mau ajak kita bersemangat dulu ya. Sebelum kita mulai ibadah, Inang mau ajak kita menggerak-gerakkan tangan kita supaya otot-otot kita nanti lemas dan kita bisa bernyanyi dengan semangat. Semuanya Inang ajak bareng-bareng, tangannya dibuat ke depan lalu dibuka ditutup begini sampai 10 kali. Yuk sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada yang mulai keringetan? Belum, tentu belum. Kita belum mulai acara kebaktiannya. Hanya biar kita semangat, Inang ajak kita bergerak. Adik-adik tahu nggak minggu ini namanya minggu apa? Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, meskipun situasi bumi kita, negara-negara, dunia saat ini sedang mengalami musibah, tapi kasih setia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Maka hari ini kita mau merayakannya bersama-sama. Sebelum kita angkat pujian, Inang mau ajak anak-anak sekolah minggu untuk saat teduh pribadi masing-masing di tempatnya sekarang. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, untuk lagu pertama kita harus lagu yang girang. Inang mau ajak anak-anak sekolah minggu, apalagi yang kelas kecil nih, harus nyanyi dengan semangat. Kita nyanyi lagu Happy Yeye, Happy Yaya. Ya, 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 Happy Yeye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo semua balik berdiri. Ya, ya, happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, ya, happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, 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 happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo, ya, 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 happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Jadi kenangan, malam impian, cintaku semakin mendalam. Ya, 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 happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Masih yuk, semangat yuk. Aku senang jadi anak Tuhan. Yang bisa lompat boleh lompat loh. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, karena kita udah ceria bernyanyi bersama lagu Happy Yaya, sekarang Inang Pendeta mau ajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan buka ibadah kita dengan doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab pemuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Firman-Mu mengatakan agar kami turut menderita bersama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami bersama dengan di dalam kemuliaan. Teguhkanlah kami agar kami tunduk pada kehendak-Mu, dan agar kami tetap pada iman yang benar, supaya tetap berharap pada kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau berikan kelak. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi kita udah nyanyi, kita udah doa pembukaan. Masih ingat nggak tadi Inang Pendeta bilang minggu ini nama minggunya apa? Ya, betul. Misericordias Domini. Yuk sama-sama sebutkan yuk. Misericordias Domini. Artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, kalau bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, berarti kalau bumi yang besar penuh, rumah kita juga pasti penuh dengan kasih setia Tuhan. Maka enaknya nih, Inang Pendeta mau ajak kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah, pasti semuanya senang kalau rumah kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik kita akan nyanyikan bersama-sama. Kita mulai bernyanyi yuk. Boleh bangkit berdiri semua ya di rumah biar lebih semangat, jangan duduk males-malesan, biar tetap semangat dan sukacita walaupun di rumah aja. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo semua, jangan lebih senang dong. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang namanya senang berarti bukan cemberut. Nah, yang lagi cemberut itu yuk bangkit berdiri terus kita semangat. Sekarang perhatikan keliling rumahnya. Di atas itu ada Yesus, di bawah situ ada Yesus. Kita nyanyi bersama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak kira-kira nama 12 murid Yesus? Ada yang lupa kak? Inang Pendeta percaya semuanya pasti ingat. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari salah satu kisah murid Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Inang Pendeta mau ajak dong kita mengingat kembali nama 12 murid Yesus supaya jangan ada yang lupa. Nah teman-teman, kitanya mau ingat nama 12 murid ini, kita mau sambil bernyanyi ya. Adik-adik sekolah minggu, persiapkan lagu diri kita untuk bernyanyi lagu pujian kita, lagu murid 12 murid Yesus. Awas jangan lupa ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Nah, itu dia 12 murid Yesus. Nah, adik-adik tentunya kita ingat. Tapi dari 12 murid ini, sekarang kan tinggal 11. Kenapa tinggal 11? Karena yang namanya Yudas, dia ketika Yesus
sudah dijualnya dengan 30 keping perak, lalu Yesus dihukum mati, dia merasa menyesal, lalu dia bunuh diri. Adik-adik, itu perbuatan yang tidak baik sama sekali. Tapi tunggu dulu. Yudas yang bunuh diri itu kemudian digantikan oleh salah seorang murid baru. Ini dia, siapa namanya? Nah, yap, betul. Matias. Bukan Matius ya. Matias. Nah, dialah yang menggantikan Yudas Iskariot. Tapi kita nggak mau cerita tentang Yudas. Bukan Yudasnya yang mau kita bahas. Biarlah Yudas menyesali segala pelanggaran dia. Sekarang yang mau kita ceritakan adalah murid lain yang bernama Thomas. Nah, apa yang terjadi dengan Thomas? Ya, betul adik-adik. Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ketika murid-murid Yesus atau ketika perempuan-perempuan kembali dari kubur, lalu mereka memberitahukan kepada beberapa murid, Yohanes dan Simon Petrus langsung berlari menuju kubur Yesus. Lalu mereka mendapati bahwa Yesus itu sudah tidak ada di dalam. Yohanes percaya. Nah, murid-murid yang lain juga mendengar berita yang sama tentang kebangkitan. Tapi Thomas bilang, kalau aku tidak cucukkan jariku ini ke dalam lubang, dia tidak percaya. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa atau apa yang menyebabkan kita tidak percaya tentang sesuatu? Kayak tadi Nang bilang nih, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pasti ada yang bilang, aku nggak percaya. Buktinya bumi terkena COVID, bumi terkena penyakit, bumi terkena musibah. Nah, ada hal yang membuat orang tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Nah, Inang Pendeta mau mengajak kita mendengarkan sebuah cerita. Ceritanya begini. Pada suatu ketika adalah 2 orang anak lelaki yang bersahabat. Mereka berteman dari kecil ketika mereka masih dalam masa kanak-kanak. Nah, mereka bermain bersama, belajar bersama. Karena mereka tinggal di desa, mereka mandi bersama, pergi ke ladang bersama, melakukan banyak hal dengan penuh sukacita bersama-sama. Anak tersebut yang satu bernama Liberty, yang satu bernama Thompson. Liberty dan Thompson selalu pergi bersama-sama dan menjalani kehidupan mereka bersama-sama dengan sukacita. Nah, suatu ketika mereka berdua beranjak dewasa, ada sesuatu hal yang menghinggapi pikirannya Liberty. Apa itu? Tentang kota. Dia melihat orang-orang berlomba-lomba pergi ke kota. Dia mendengar kabar orang yang ada di kota hidup penuh dengan sukacita. Setiap kali dia melihat atau mendengar kabar tentang orang kota, dia selalu merasa penasaran. Apa sih yang ada di kota? Bagaimana orang hidup di kota? Singkat cerita, adik-adik, Liberty memutuskan dalam dirinya, suatu hari aku akan pergi ke kota, kata Liberty. Ketika Liberty beranjak usianya semakin dewasa, nah adik-adik, pada usia 17 tahun, Liberty memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Lalu dia berkata kepada Thompson temannya, "Hei Thompson, ayo ikut aku ke kota. Kita cari masa depan yang bahagia seperti orang-orang yang ada, orang-orang yang pergi merantau ke kota," kata Liberty. Lalu Thompson bilang begini kepada temannya, enggak, aku cukup hidup di desa. Menurutku di desa itu bahagia. Kita tercukupi makan, kita bisa melakukan banyak aktivitas, kita bisa bekerja. Aku mau di desa saja. Nah, lalu Thompson bilang begini, "Jangan menyesal ya. Jangan bilang aku gak ajak kamu ketika aku mau berangkat merantau," kata Liberty kepada Thompson. Lalu adik-adik, akhirnya Liberty bulat dengan tekadnya. Dia pergi menumpangi kendaraan pasar yang akan berangkat menuju kota.
Sesampainya di kota, dia terkesima melihat apa yang ada di kota. Dengan segala kemajuan, dia melihat kendaraan yang keren, dia melihat perlengkapan elektronik yang baik. Tetapi teman-teman, dia mencari ke kanan, dia mencari ke kiri, ternyata sulit sekali menjumpai seorang sahabat. Dia mencari ke depan, dia mencari ke belakang, bukan hanya sahabat yang susah dicari. Mencari pekerjaan pun sulit sekali. Lalu kemudian Liberty bertemu dengan orang-orang nakal, anak-anak yang berandal-berandal yang suka melakukan kejahatan. Liberty mulai tergoda. Karena Liberty tidak berangkat dengan modal yang kuat, akhirnya dia ikut menjadi berandal. Nah, teman-teman, singkat cerita, hidup penuh dengan berandal ini diakhiri dengan Liberty masuk ke dalam penjara karena kedapatan melakukan kejahatan. Setelah dia di penjara bertahun-tahun, akhirnya pada usia 30 tahun, Liberty keluar dari penjara. Tapi dia nggak tahu dia mau ngapain. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke desa. Dia bilang begini dalam hatinya, waktu berlalu sangat panjang. Tidak ada yang bisa kudapatkan di kota, kecuali ilmu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Maka aku akan kembali ke desaku. Mereka tentu tidak kenal aku. Kalaupun kenal, aku sudah lebih seram sekarang. Aku akan melakukan apa yang aku bisa lakukan, kata Liberty. Lalu dia kembali ke desa. Dia kembali ke desa, teman-teman, dia mulai melakukan kejahatannya. Nah, kemudian teman-teman, agar tidak ada yang mengenali, dia pikir dia menggunakan topi untuk menutupi kepalanya, dia menggunakan kacamata untuk menutupi matanya, lalu dia menggunakan kumis palsu agar tidak ada yang mengenali Thompson ketika dia melakukan kejahatan. Liberty melakukan kejahatan. Nah, Liberty sampai di desa. Dia mulai menjarah, dia mulai merampas hasil tani. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Liberty tertawa di tengah-tengah sawah. Kalian semua harus menyerahkan apapun yang kalian punya kepada saya. Saya preman desa ini. Apapun hasil panen harus diserahkan kepada saya. Hahaha, kata Liberty. Nah, teman-teman, Liberty pikir tidak ada yang betul-betul mengenali. Semua ketakutan ketika Liberty mulai memaksa mereka menyerahkan panen. Satu ketika dia masuk ke sebuah ladang. Ladang ini milik Thompson temannya. Dia mulai pakai topinya, dia pakai kacamatanya, lalu dia pasang kumis palsunya. Ketika dia sampai di dalam ladang itu, dia langsung berteriak, "Hei, kau petani, kumpulkan hasil panenmu, lalu letakkan di sini. Aku akan menikmati hasil panenmu." Nah, sementara orang-orang lain percaya bahwa itu adalah preman dan bukan Liberty, anak muda kampung dulu, Thompson langsung berbalik dan dia mengenali bahwa itu adalah temannya. Nah, teman-teman, begitu Thompson berbalik, dia melihat Liberty, lalu Thompson dengan ceria berkata kepada Liberty, "Liberty, itukah kau? Aku sangat merindukanmu, teman." Lalu Liberty terkejut. Kenapa Thompson mengenalinya? Padahal dia menggunakan topi, menggunakan kacamata, menggunakan kumis palsu, dan wajahnya sudah berubah menjadi wajah dewasa. Kenapa Thompson masih mengenali? Lalu Liberty tertunduk malu, lalu berkata, "Thompson, aku gagal di kota. Aku tidak tahu apa yang harus kukerjakan. Aku pikir tidak ada yang mengenaliku. Tapi kau, kenapa kau percaya padaku?" katanya. Lalu Thompson bilang, "Karena aku mengenalmu, maka aku percaya. Kau adalah temanku. Kau adalah orang baik. Kau adalah sahabatku." Nah, teman-teman, dari cerita itu tadi, adik-adik, dari Liberty dan Thompson, kita bisa tahu kenapa orang desa ketakutan. Karena mereka nggak kenal sama Liberty. Mereka nggak percaya bahwa Liberty adalah orang baik. Tapi Thompson bisa tenang karena dia kenal
dan dia tahu, dia percaya bahwa teman yang dia kenal dulu adalah teman yang sama. Nah, adik-adik, itulah bagaimana caranya kita bisa percaya terhadap orang lain. Kita kenal. Apa teman-teman kenal sama Tuhan Yesus? Kalau kalian percaya, berarti kalian harusnya kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita tadi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Inang Pendeta ajak kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terpujilah namamu untuk kebaikanmu. Kami masih bisa menikmati hari ini, masih bisa merasakan udara, masih bisa makan makanan, masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami. Kami juga masih bisa menikmati acara ibadah meskipun melalui layar media sosial kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran untuk kami bisa mengerti. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, khususnya buat kakak-kakak yang udah bisa baca, boleh dong dibuka Alkitabnya. Nih, biar Alkitabnya jangan nganggur aja di rumah, kita mau baca firman Tuhan. Ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Biarpun Inang Pendeta baca dari sini, kalian baca masing-masing di rumah ya, boleh ikutin sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan tadi Inang Pendeta sudah bilang mau bicara soal percaya terhadap seseorang. Thomas dari 12 murid, dia tidak percaya tentang Yesus. Lalu apa yang membuat dia tidak percaya? Katanya karena dia belum cucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku dan kepada lubang di dalam lambung Yesus, maka dia tidak percaya. Anak-anak sekolah minggu tentunya ada juga yang berpikir begitu. Gimana mau percaya sama Yesus?
Lihat aja belum pernah. Ada yang pernah lihat Yesus? Di TV pasti pernah ya kalau lagi nonton filmnya. Tapi yang ketemu langsung kan belum. Maka Inang Pendeta bilang tadi dalam cerita, yang membuat kita percaya adalah ketika kita kenal. Lalu sebaliknya, yang buat kita tidak percaya adalah tidak kenal. Nah, adik-adik sekolah minggu, setiap kita harusnya kenal dengan Tuhan Yesus. Supaya kita tahu, ketika kita kenal, kita ingat, kita dengarkan, kita perhatikan, maka kita akan mengenalinya dengan baik. Dalam cerita tadi begitu, Thomson karena dia kenal dekat, dia tahu dengan baik temannya Liberty, maka meski Liberty didandanin gaya preman, meski Liberty memakai kumis atau kepalsuan-kepalsuan, kacamata dan lain-lain, tetap Thomson kenal. Yesus harusnya atau berharap Thomas begitu terhadap dia. Yesus berharap Thomas tetap mengenalinya, meskipun orang-orang atau meskipun dia sudah melihat dengan mata kepalanya bahwa Yesus mati. Tapi kan sebelum Yesus mati, Yesus sudah ajarkan dan sudah ingatkan bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetap saja Thomas bilang, aku gak percaya. Aku perlu lihat Yesus yang bangkit itu dengan cara mencucukkan tanganku ke bekas lubang paku dan ke lambung yang tertusuk. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya nih Inang Pendeta tanya nih, kalau misalnya suatu hari nih Inang Pendeta datang menyamar, Inang Pendeta pakai topi, pakai kumis palsu. Nih, Inang Pendeta datang nih, lalu Inang Pendeta ganti suaranya. Anggaplah Inang Pendeta pakai baju kemeja celana panjang yang bulukan. Lalu Inang Pendeta bilang, halo, selamat pagi anak sekolah minggu. Hari ini saya yang bernama Cristiano Ronaldo akan mengajar sekolah minggu. Kira-kira anak sekolah minggu percaya nggak? Kira-kira ada yang percaya nggak bahwa Inang Pendeta yang pakai topi dan kumis palsu serta baju bulu adalah Cristiano Ronaldo? Tentu tidak percaya. Kenapa? Karena semua pada kenal dari bentuk badannya, dari bentuk wajahnya, dari cara berceritanya. Pasti kalian mengenali Inang Pendeta dengan cepat. Nah, demikian halnya dengan orang-orang yang sudah kita dekat dengan kita. Kita pasti akan percaya. Thomas yang tidak percaya ditegur oleh Yesus. Yesus datang lalu bilang, sini nih Thomas, majuan. Masukin nih tangan kamu ke dalam lubang, masukin ke dalam lambungku. Lalu Thomas bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Adik-adik sekolah minggu, ini yang Tuhan Yesus harapkan dari kita semua di dalam pengenalan terhadap Yesus. Meski kita tidak melihat, meski kita tidak menyaksikan kejadian waktu itu, atau belum pernah ketemu sama Yesusnya yang asli, hanya mendengar cerita saja, membaca Alkitab saja, mendengarkan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu bercerita saja, yang diharapkan kepada kita ini nih, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka kalau ada yang bilang, Inang Pendeta bagaimana caranya mau percaya sementara kita nggak bisa lihat, kita cepat-cepat sembuh atau keluar dari situasi sekarang. Maka lihatlah dari hal-hal yang Tuhan tetap berikan di dalam kehidupan kita sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Kan kata Tuhan, langit tidak selalu biru, ya kan? Tapi tidak juga selalu mendung. Jalanan tidak selalu lurus, tapi kadang berkelok. Yang perlu kita tahu adalah meski langit biru, meski langit mendung, meski jalan lurus, jalan berkelok, Tuhan tetap menjaga kita. Itu bukti bahwa kita kenal dan percaya kepada Yesus. Sekarang yang aku tanya nih, masih adakah yang sama seperti Thomas?
Jangan ya, semua harus percaya sama Tuhan Yesus. Inang Pendeta mau ajak adik-adik, mau tantang adik-adik sekolah minggu yang ada di depan layar, baik layar handphone, layar laptop, atau layar TV sekarang yang dipakai untuk membuat kerajinan tangan ini. Caranya gampang sekali. Adik-adik sekolah minggu, ini Inang Pendeta bikinnya begini. Ini ditempel di sebuah kertas, lalu bikin tangan kita seperti ini, digambar dan digunting. Oke, lalu di bagian sebelahnya buat tangan seperti ini, digambar lalu digunting. Setelah kalian digambar dan gunting, tempelkan kepada sebuah kertas yang lebar, lalu tulis di bawahnya seperti ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa gunanya? Supaya kita tetap ingat. Tapi Inang Pendeta juga mau minta nih, kalau boleh dilaporin siapa yang berhasil membuat ini, boleh minta tolong ke mama sama papa, difoto lalu dikirim ke nomor handphonenya Amang Pendeta boleh, ke nomor handphonenya Inang Pendeta boleh. Nah, difoto ya sambil megang ini, biar Inang Pendeta lihat anak-anak sekolah minggu yang di rumah walaupun tidak bisa kemana-mana masih kreatif, atau jangan-jangan seperti minggu lalu kata Dudu, malas. Nah, Inang berharap semuanya kerjakan dengan baik. Sekali lagi ya, letakkan tangan dengan bentuk seperti ini. Oke, lalu gambar dan potong. Letakkan tangan seperti ini, lalu gambar dan potong. Lalu kemudian tuliskan di bagian bawahnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Demikian firman Tuhan hari ini. Inang Pendeta berharap kita semua tetap percaya dan teguh dalam keyakinan kita pada masa sekarang ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang baru kami dengarkan. Dari Thomas, dari cerita yang kami dengarkan Tuhan, kami tahu kami sering seperti Thomas. Ketika kami tidak melihat, kami sulit sekali percaya. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kami, meski kami tidak melihat, kalau kami mengenali, kalau kami kenal kepada siapa kami dekat, kepada siapa kami mengasihi, maka kami akan percaya setiap hal yang dikerjakan atau yang diupayakan oleh orang-orang di sekitar kami, termasuk oleh Tuhan Yesus. Maka terpujilah nama Tuhan yang mengasihi bumi ini dengan segala karya-Mu. Biarlah kasih setia-Mu tetap bersama-sama dengan kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikian firman Tuhan tadi yang kita dengarkan, bahwa kita bisa merasakan kasih Yesus itu yang melimpahi kehidupan kita melalui banyak hal ketika kita kenal Dia. Melalui mama papa misalnya, melalui makanan dan minuman yang masih bisa dinikmati misalnya, melalui tanaman-tanaman, melalui udara yang segar. Maka kita mau respon firman Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah-Indahlah. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Inang Pendeta berharap minggu depan adik-adik sekolah minggu bisa kembali bergabung untuk menyaksikan acara sekolah minggu atau ibadah sekolah minggu secara atau melalui media teknologi yang kita miliki. Sekarang kita mau lipat tangan kita mau bersama-sama menutup ibadah. Inang Pendeta ajak kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.